Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kotrunada Harisya dengan NIM 0508464424 semester 4 Program Studi Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait tugas 2 dengan judul tema Kampus Green Voice atau menggerakkan suara mahasiswa untuk kampus hijau. Untuk tagline-nya yaitu suara kita atau kampus lestari. Penjelasan singkatnya yaitu tema ini menekankan peran aktif mahasiswa sebagai komunikator dan pelaku perubahan di lingkungan kampus. Voice menandakan bahwa fokus pada partisipasi, advokasi, dan narasi kolektif. Green, jika green menandakan fokus pada praktik ramah lingkungan, pengumparan sampah, hemat energi, penghijauan, dan mobilitas berkelanjutan. Untuk bab yang pertama yaitu ada pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah lingkungan kampus atau sampah, energi, partisipasi rendah, dan juga urgensi kampanye hijau, relevansi global atau nasional, dan pentingnya intervensi komunikasi. Disertai rumusan masalah atau misalnya rendahnya kesadaran partisipasi mahasiswa. Tujuan umumnya dan khusus kampanye misalnya meningkatkan kesadaran 30%, menaikkan partisipasi 100 mahasiswa atau peserta, dan juga ruang lingkup program atau target audiens, lokasi, periode, serta manfaat bagi mahasiswa, universitas, stakeholder, dan lingkungan. Dan untuk yang bab 2 yaitu ada kajian teori dan analisis situasi. Berikut isinya yaitu berisi tinjauan teori komunikasi yang mendasari strategi kampanye, seperti diffusion of innovation atau Rogers, dan theory of planned behavior atau Agening, framing, agenda setting, dan komunikasi partisipasi. Dilengkapi dengan best practices studi kampus hijau lain atau misalnya UIN, Wali Songowi, Green, Unair, Eko Suara. Terdapat bagian analisis situasi mencakup yaitu ada 4. Yang pertama, SWOT kampus terkait kampanye. Yang kedua, ada analisis audien atau aktivis, mahasiswa umum, organisasi kemahasiswaan. Dan yang ketiga, ada pemangku kepentingan, yaitu ada dosen, rektorat, BEM, UKM, fasilitas. Dan yang keempat, ada analisis media dan saluran komunikasi. Misalnya seperti media sosial, website, papan pengumuman, dan event. Identifikasi, gap, komunikasi, dan preferensi audiens. Untuk bab yang ketiga yaitu ada strategi sasaran dan pesan komunikasi. Berisi tentang tujuan komunikasi SMART atau terukur terkait perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Yang kedua ada sasaran komunikasi yaitu target primer atau mahasiswa S1, sekunder atau dosen, staf, orang mahasiswa, dan tersier publik internal. Dan yang ketiga, inti setiap tindakan kecil mahasiswa berkontribusi pada kampus lestari. Yang keempat, ada pesan segmen berbeda untuk mahasiswa kos versus mahasiswa tinggal kampus. Yang kelima, ada strategi komunikasi, pendekatan edukasional, participation, evaluasi nudging, positif kampus hijau sebagai identitas bersama atau strategi media, earned atau owned, paid. Dan yang terakhir ada taktik kanal. Taktik kanal berisi dengan workshop, roadshow, challenge media sosial, atau hashtag Green Campus Challenge, compensation, signet, duta hijau, newsletter, kanal sesuai audiens atau Instagram atau TikTok untuk mahasiswa, dan juga email atau papan untuk dosen dan staf. Untuk bab yang keempat yaitu ada rencana pelaksanaan atau action plan dan anggaran. Berisi tentang aktivitas utama dan jadwal timeline bertingkat. Yang pertama ada phase pre-kampanye, riset dan rekrutmen duta. Kedua ada peluncuran event besar, press release. Ketiga ada phase engagement, workshop, competitive weekly tips. Dan yang terakhir ada phase to station, monitoring, integrasi kurikulum, dan communication garden. Dan yang terakhir adalah bab 5. Bab 5 berisi tentang monitoring, evaluasi, dan berkelanjutan, yaitu indikator keberhasilan KPI. Yang pertama ada kuantitatif atau bisa disebut dengan penjelasannya yaitu reach media impression atau engagement, like, share, komentar,
partisipasi acara, perubahan perilaku atau pengurangan sampah, penggunaan botol ulang. Yang kedua ada kualitatif, perubahan pengetahuan atau pre-post survey, adopsi kebijakan kampus hijau. Yang ketiga ada metode evaluasi atau survei pra dan pasca. FGD, observasi lapangan, analistik media sosial, laporan bulanan. Yang keempat ada jadwal evaluasi, yaitu midline atau tengah program, deadline atau akhir program, dan laporan berkala. Dan yang kelima ada rencana skalabilitas dan keberlanjutan, yaitu integrasi ke orientasi mahasiswa, pembentukan UKM kampus hijau, kerjasama unit fasilitas, sponsorship, kebijakan pendukung, misalnya WASTIP, separation polisi. Dan yang terakhir ada mekanisme dokumentasi dan diseminasi, laporan akhir, policy brief untuk rektorat, presentasi ke senat mahasiswa, publik di website kampus.